Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Yantos RW Backpacker Channel. Hai, hello, jumpa lagi bersama channel kesayangan Anda, Yantos RW Backpacker Channel. Today, I wanna give some guidance for the student interested in broadcasting major as a career in the future. Hari ini, melanjutkan sesi sebelumnya, saya akan memberikan panduan-panduan kepada mahasiswa yang berminat, yang ingin mengambil jurusan atau konsentrasi broadcasting sebagai karirnya di masa akan datang. Oke, let we see in the net television how to be a broadcaster or career in the television. Yes, we must know all the television station have the master room, master control room to manage all the audio visual in the television activities. Jadi di setiap televisi biasanya mempunyai ruang master control untuk mengontrol semua audio visual kegiatan yang dilakukan, apakah itu live atau siaran yang tengah disiarkan. Kita juga harus mengenal bagaimana mengoperasikan peralatan-peralatan di master control room atau juga di produksi news room atau ruangan untuk membuat berita-berita yang akan disampaikan oleh penyiar, presenter news presenter berita. Alright, now we look how to make shooting in the television station. Kita melihat bagaimana kegiatan syuting di stasiun televisi, berbagai ruangan disediakan untuk berbagai kegiatan syuting sesuai dengan programnya masing-masing. Ya sih, pertama karena deg-degan juga ya, lihat krunya kece-kece gitu, terus sama pengalaman yang sangat yang pernah saya belum alami gitu selama hidup saya, langsung jadi krunya salah satu televisi, apalagi televisi ini yang terbaik sama yang paling kece di negeri ini gitu. Coba jadinya mau lihat-lihat aja, jadi kayak mau ngeliat langsung aja. Jadi bingung tuh gimana sih? We are working in takut tremor tangannya. Television station. We must to be a member of teamwork. In television called team, crew, or tadinya sempat kayak kaget gitu kan, jadi nggak expect langsung jadi kreatif gitu. Yang perlu diingat bahwa bekerja di televisi itu merupakan sebuah challenge juga buat aku sama tim kerja, Rudy, jadi biar belajar dari hal baru crew, berapa orang. Sempat kaget juga sih emang awal-awalnya kayak kaget, aduh ini gimana ya, tapi pas tadi orang yang ingin berkarir sama Mbak Citra, di broadcasting harus membiasakan diri, terutama mahasiswa, untuk bekerja di grup secara tim untuk menyukseskan sebuah program atau acara, dan ini perlu sekali dilatih sejak menjadi mahasiswa sehingga terbiasa kerja di tim untuk menyukseskan acara yang akan dibuat. Satu tujuan bersama itu menyukseskan acara yang akan dibuat pastinya kaget sih ya, karena di sebuah program televisi. Pengalaman ini saya dapatkan
Dan saya juga harus dituntut profesional karena harus benar-benar kreatif juga dan inovatif juga untuk buat sebuah acara yang benar-benar kece gitu. Before shooting or live streaming, the presenter or host must be given guidance or briefing by program producer or rasanya awalnya deg-degan karena kan baru pertama kali creative untuk live streaming net TV. team. Jadi itu sih awalnya deg-degan aja gitu. Tapi kesininya lancar. Nanti kita invite to be nanti kita cek juga tentang kegiatan hari-hari ini. successfully in Pertama the deg-degan sih ya live karena streaming or belum pernah sempat juga ada di balik layar television gitu program. di TV. Ya sangat grogi juga Oke, tidak karena ada baru pertama kali, acara yang di televisi bertemu itu sama Twinda dan Twindy sebelum sangat memulai excited banget. tidak dilakukan Dan dulu terima kasih juga kepada Net Media Tama briefing yang sudah ya, memberi kesempatan atau pengarahan-pengarahan untuk baik jadi kru dari Net satu hari. produser acara atau dari tim kreatif. Ya, bisa pengarahan itu disampaikan, diberikan kepada host atau presenter sehingga acara bisa berjalan dengan sukses sebagaimana yang telah direncanakan. Seru banget sih karena saya juga merasakan bagaimana cara kru net yang sangat profesional ini. Ini pengalaman yang seru banget. Aku jadi nggak ngebayangin kalau misalnya aku menolak untuk jadi kru sehari net ini karena kan awalnya hampir kayak nolak karena bentrok sama kerjaan di kantor. Tapi puas banget karena ngelihat proses di balik layar net TV seperti apa. Terus ternyata ngelihat kru-krunya seru-seru semua. Pokoknya happy deh pokoknya. Kita challenge gantian challenge mereka. Ayo duduk. Alright, working at the Panas kita yang jadi host ya. station, television station, all the Challenge accepted. job or working is Tadi sih Team kayak deg-degan working. gitu, cuman ya udahlah, untung si Team Rudinya kan working. adek, dia baru semester 5 to ya make udah. the program Biasa aja. success. Gitu, deg-degan. Ayo All Rudy, crew thank you so much udah join di challenge net 1 juta subscriber. must have Ini ada sedikit kenang-kenangan dari kita, semoga tetap ingat sama Twinda. sense of net juga yang banyak kalau gitu. Net ini. Ya, ini ada kita mau kasih jaket buat friendship of Oh iya langsung dipakai aja berarti ya, ini buat dipakai dong. togetherness. Siapa tahu kalian mau pulang Jadi kayak di dalam kayak ada jaketnya bekerja di sebuah stasiun televisi itu ya ingat adalah Media Tama. Iya, selalu dibangun Semoga kerja tim. jadi kru net satu hari ini bisa selamanya secara- bukan selama satu hari aja. Amin. Ya, Rasa thank you Net untuk kekeluargaan kasih yang aku kuat kesempatan atau untuk rasa jadi satu hari persahabatan jadi yang kuat. kru Net TV. Terima kasih kepada Net Media Dibangun. Tama yang sudah memberikan kesempatan Makanya kepada sering saya. di Semoga tetap beberapa ada program-program stasiun kayak gini televisi untuk memberikan disebutkan kesempatan adalah kepada masyarakat yang ada semua di yang Indonesia bekerja untuk merasakan mensukseskan acara atmosfer disebut televisi dengan yang keren dan kerabat. kece ini. Ya, Thank you. artinya Sukses terus Net TV. semua yang telah membantu suksesnya acara. Nama saya Arik Satya, saya dulu kuliah di Now we want to know about the saya MDP 4. Proses pendaftaran MDP news reporter ngantri rame-rame banget. in itu a psikologi lama television station. banget, mulai dari tes Pauli segala macam. Habis itu Sekarang kita ingin mengenal bagaimana latihan bekerjanya pertamanya agak excited banget. seorang Wow, ternyata dari segi reporter orang- berita orang yang di bekerja sebuah saya ada di program news stasiun reporter. televisi. Sebagai news reporter ya banyak sekali sering di lapangan ketemu sama orang penting yang nggak disangka bisa ketemu. Dukanya itu waktu harus nunggu lama, khususnya nunggu narsum yang sering ngasih informasi nggak jelas tentang kehadiran dia bakal datang, apalagi nunggu orang yang bakal keluar, khususnya orang penting. Tips untuk mendaftar, pastikan jaga kesehatan, lalu pas selama seleksi fokus, kita doa sama orang tua, sama semangat. Buat MDP 5, saya tunggu kehadiran kamu di net.
We want to know how to making budget in the television program. Yeah, maybe someone can work in the station television in administration to make a budgeting program or program setter ya. Jadi ada juga yang bekerja di stasiun televisi ya, bagian administrasi khususnya memanage budgeting ya, keuangan dari suatu program atau mempersiapkan segala sesuatunya untuk tim-tim yang akan bekerja di sebuah program. Now it is about the holiday in the nggak mungkin enggak, crew cuman of emang bedanya television, waktunya agak beda nih. Caranya sih ya kita biasanya menyempatkan Ya, diri. ini adalah Kalau misalnya pun ada bicara libur ya apakah kita pakai buat istirahat atau yang emang bekerja di stasiun benar-benar televisi jalan-jalan itu menghibur diri ada sendiri libur gitu. apa Dan tidak. di sini sebenarnya enaknya kita masuk siang ya. Jadi pagi-pagi itu kita bisa berlibur dulu lah dari Jakarta ke Bandung dulu, terus kita balik lagi terus kerja. Untuk iri atau enggak sih, karena kita juga masih bisa libur kok dengan cuti itu. Pernah banget. Wadaw, ada sih. Dan kaget banget itu cuman sekali sih, tapi untungnya. Jadi dia itu memang namanya udah cukup besar di Indonesia. Untuk aktor yang nggak banget atau aktris nggak ada, cuman host The Comment aja yang nggak mau. Ya, tuh. Now we look all the host or presenter in a television station in Indonesia. Tampilkan bagaimana happy-nya host atau presenter ya di stasiun-stasiun televisi Indonesia. Ya, bekerja di masa pandemik ini tentu semuanya harus tetap menjaga melalui protokol kesehatan ya, bekerja walaupun di stasiun televisi di ruangan ya, hanya beberapa orang tapi tetap menjaga protokol, menjalankan protokol kesehatan. Jadi pekerjaan produser itu bertanggung jawab terhadap output siaran. Jadi segala output yang ada di siaran itu jadi tanggung jawab produser, baik kreatif, baik audio maupun talkset yang diomongin sama penyiar gitu. Jadi itu semua tanggung jawab di produser. Bagaimana nanti mau didengar sama orang seperti apa, itu produser yang handle. Kalau jadi produser itu yang harus disiapin untuk pekerjaannya besok, kita nyari topik gitu yang mau diomongin apa, narasumbernya siapa, terus kita harus bikin angle-nya jadi fun gitu, karena sesuai dengan Jak, gimana caranya kita belokin itu jadi fun terus menarik minat orang gitu. Terus juga kita siapin segala sesuatu yang mendukung, misalnya pendapat orang atau audio-audio dari YouTube itu bisa kita grab untuk memperkuat bahan siaran. Sama juga nanti persiapan untuk, kalau di Jak ini kan ada fitur-fiturnya gitu, kayak tauco, kayak curanmor, kayak berderep dan cocek segala macem, ya itu harus dibikin tuh pertanyaannya. Jadi setelah siaran itu produser nggak pulang, jadi mempersiapkan materi segala sesuatu fitur untuk besok. Terus harus tidur yang cukup karena harus bangunnya itu jam setengah 5, jam 5 berangkat, setengah 6 udah sampai kantor, udah siap-siap materi siaran, jagain on air segala macem. Nanti penyiar butuh apapun pas saat on air kita harus sediain gitu. Jadi gimana caranya supaya siarannya itu bagus outputnya, lucu dan informatif. Harus update sama musik terbaru ya, karena kan
radio itu juga intinya juga harus orang dengar musik gitu. Nanti juga di playlistnya itu kan ada beberapa tempat yang harus kayak dicocokin gitu. Misalnya si penyiar ngomong apa gitu. Misalnya ngomong lagi berita duka gitu, ada yang mungkin meninggal, ada berita apa. Tapi di bawahnya lagunya yang nggak cocok gitu. Nah itu juga harus ada insting produser gimana milih lagu yang cocok dengan talksetnya penyiar gitu. Dulu saya kuliahnya di Fakultas Ilmu Komunikasi, jadi itu cocok kalau misalnya pengen kerja di radio gitu, karena kan gimana cara menyampaikan pesan di situ diajarin, yang efektif kayak gimana ya sesuai dengan pesan yang kita mau gitu. Jadi saya dulu kuliah di Ilmu Komunikasi, jurusannya periklanan, terus masuk di radio kayaknya pas gitu. Kalau iklan kan biasanya harus dibikin yang fun, yang lucu, yang kayak gimana supaya orang lebih nerimanya gampang gitu. Mungkin hampir sama kayak konsepnya radio di Jak gitu. Jadi masuk gitu. Jadi sebenarnya hampir semua ilmu sih bisa masuk di kerja kreatif sih kayaknya. Karena di sini juga ada yang dulu kuliahnya arsitek, tapi kerja di tim kreatifnya juga gitu. Jadi kayaknya yang penting harus kreatif kalau mau kerja di radio. Terus kebetulan sebenarnya kalau untuk kerja produser ini ditawarin. Jadi sebelumnya di Jak FM ini saya itu kerjanya sebagai penulis naskah iklan. Penulis naskah iklan, udah gitu ditawarin untuk pindah posisi jadi produser akhirnya, dan ya harus bikin konten-konten yang kayak sesuai dengan tujuannya Jak, fun, nature, sama urban gitu. Nah, tantangan paling seru waktu jadi produser itu, ini kan on air soalnya kan, jadi kita harus pertama kejar-kejaran sama waktu, terus kontennya dijaga, takutnya kan kalau penyiar salah ngomong. Dulu pernah sempet ditelepon sama salah satu pemerintahan lah, kantor pemerintahan, karena kita nyampein berita yang kayak gini gitu. Itu salah satu tantangannya. Juga salah satu tantangan lain itu penyiar dulu sempet sakit. Jadi tiba-tiba itu last minute kayak 5 menit sebelum on air gitu. Jadi ya kalau jadi produser tantangannya gimana ngadepin itu semua harus tenang. Kalau nggak tenang bisa kacau nanti siarannya. Jadi harus tenang, jangan panik. Pokoknya harus mikir jernih lah kalau jadi produser. Harus senang-senang sih pertama. Jadi jangan stres, banyak nonton film, banyak baca buku, dengerin semua musik, browsing internet, banyak bergaul, banyak nongkrong, pokoknya harus ketawa, harus tahu update terbaru, terus ya pokoknya harus senang-senang deh, karena pekerjaan kita itu bikin orang jadi senang. Kalau misalnya kitanya nggak senang, orang lain gimana caranya senang gitu. Jadi kitanya harus fun dulu gitu. Sama penyiar sih banyak juga gitu, dapat insight dari mereka, karena kan mereka maunya kayak gimana nih, mereka kedengerannya sama pendengar gitu. Akhirnya ya mau nggak mau harus tahu seleranya penyiar juga gitu. Jadi dapat info dari penyiar, mereka sukanya kayak gini, mereka suka denger musiknya kayak gini, mereka suka filmnya kayak gini gitu. Jadi kita tahu gitu. Jadi sama-sama dalam frekuensi yang sama, penyiar dan produser. Jadi nanti apa yang dihasilkan dari siaran ya sama gitu, penyiarnya puas, kita juga puas, pendengarnya juga mudah-mudahan juga puas gitu. Jadi ya banyak-banyak belajar dari semua orang sih. Inibudi.org, help me understand better. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi produser radio, next we talk about the BBC, with mobile radio from BBC. How to work in the mobile broadcaster. Jadi kita lihat ini bagaimana tim dari radio BBC, mereka punya mobil operasional ya, mobil
bus yang lengkap di dalamnya seperti studio juga untuk menyiarkan siaran-siaran live ya dari lapangan. So you must to know all the equipment in radio broadcaster. Jadi kita juga harus memiliki pengetahuan tentunya untuk mengoperasikan peralatan-peralatan di stasiun radio, termasuk yang di bus ya, mobile ini yang berhubungan tentunya dengan stasiun radio. Semua informasi berita yang didapat di lapangan, dan tentunya untuk semua mahasiswa yang berniat memilih konsentrasi broadcasting, mempersiapkan diri untuk mengenal peralatan-peralatan radio di sebuah studio radio. Now we look radio broadcaster or announcer of a radio station. Yeah, you must know about the equipment of radio station, and we must work with team in radio. Saya Janelvi Charlie. Now we talk about dulu kuliah di Kominter Studi Fakultas Broadcasting. Masuk sini NDP 1. Posisi di net sebagai kamera person, bertanggung jawab dalam liputan IFV di luar dan penugasan di dalam studio. Perasaan senang karena bakal ketemu teman banyak sama dunia yang baru. Suka duka di net, suka semua. Pengalaman paling berkesan banyak, tapi satu, jadi leader di Food Indonesia yang ke-71. Tipsnya percaya diri aja, karena kita menerima Anda dengan tangan yang lebar. Tetap semangat, kita tunggu di net. Now we talk about the production house in Indonesian called PR, how to work in a production house. Jadi ini tentang production house, bekerja di sebuah production house atau PR yang dikenal di Indonesia. Now you can work in a broadcasting world is a videographer. Now many videographer use a drone to make good video as a videographer. Sekarang salah satu bidang yang juga bisa menjadi bidang seorang yang menekuni bidang atau konsentrasi broadcasting, yaitu menjadi seorang videographer, yaitu membuat video, dan sekarang sudah banyak yang menggunakan drone. Jadi harus bisa mengoperasikan drone. Yes, working in the production house is
teamwork. Ya, jadi kerja di production house itu tetap aja merupakan pekerjaan teamwork. Ini peluang yang bisa diambil oleh mahasiswa broadcasting. Now we want to know about the film work. Yes, you must know about clipboard in film production. Hari ini sedikit bicara juga mahasiswa yang konsentrasi broadcasting dapat bekerja di sebuah bekerja di dunia film ya, apakah itu di production house dan sebagainya yang membuat film. Nah, ini ada yang perlu dikenal akrab sejak jadi mahasiswa, yaitu clipboard ini yang mau tag begitu syuting film ya, pengambilan gambar film dan semuanya menggunakan clipboard yang kita kenal di dunia perfilman. Jadi ya perlu dilatih mahasiswa yang berminat di bidang broadcasting dalam pembuatan film, terutama mengenal apa itu clipboard ya. Jangan sampai nggak tahu itu apa clipboard ya. Juga mengenal alat-alat bagaimana bekerjanya dalam pembuatan sebuah film atau untuk pembuatan baik di televisi ya ataupun film-film yang besar. Proses pembuatannya, ada sutradaranya ya. Ya, sering-seringlah melihat bagaimana orang membuat film ya, atau sinetron, bagaimana cara bekerjanya, penggunaan clipboardnya dan sebagainya. Ini harus mahasiswa sudah akrab ya sebelum mereka menamatkan kuliahnya, sehingga nanti ketika terjun ke dunia kerja sebagai di dunia broadcasting sudah memahami apa yang akan dijalaninya dan sudah punya pengalaman di dalam dunia perfilman, pembuatan atau proses produksi sebuah sinetron, film dan sebagainya, sehingga bisa berkarir di dunia broadcaster ini atau broadcasting ini sukses. Now we want to know about the recording studio. Yes, one of a job in broadcasting, you can be a recording studio programmer or editor to make the all recording in studio to be good recording. Jadi sebagai seorang yang menggeluti dunia broadcasting, ada peluang juga bagi seluruh tamatan jurusan broadcasting atau konsentrasi broadcasting, yaitu untuk bekerja di
sebuah studio rekaman, ya, karena ini menyangkut penggunaan audio visual, peralatan-peralatan yang memang peralatan ini berkaitan erat dengan dunia broadcasting. Jadi semua peralatan ini tentunya sudah harus akrab dan kenal, ya, hampir sama saja dengan peralatan-peralatan yang bekerja di sebuah stasiun televisi atau di stasiun radio, ya. Ada monitornya, ya, ada audio visual, sound, mixing, ya, efek dan sebagainya. Oleh karena itu, selagi mahasiswa tentu harus akrab dengan ini, ya, mencoba berlatih, mengenal dengan akrab equipment, ya, peralatan-peralatan di studio, monitornya, editornya, sehingga nanti bisa merebut peluang setelah menamatkan kuliah di jurusan atau konsentrasi broadcasting, mengambil peluang untuk bisa bekerja di sebuah studio rekaman, tentunya yang profesional, dan itu tentu jadi modal juga bagi mahasiswa konsentrasi broadcasting untuk memasuki nanti dunia di radio atau stasiun radio, bekerja di sebuah stasiun radio atau bekerja di stasiun televisi, karena peralatan-peralatan yang digunakan, monitornya, masternya, videonya, audio, visualnya, kerja-kerja editingnya, efek, sound, ya, dan sebagainya, ini mempunyai keterkaitan antara satu dengan lain. Oke, thank you very much.